Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil ini kita misalnya itu mendapatkan satu catatan yang bukan hanya sekedar indah tetapi juga penting, karena dalam Injil yang kita dengar tadi itu untuk pertama kalinya Yesus mengeluarkan sabdanya, atau sabda yang pertama kali dicatat oleh Matius yang keluar dari mulut Tuhan dalam satu peristiwa, yakni waktunya telah genap, kerajaan Allah telah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berarti kita bisa melihat bahwa memang Tuhan hadir di waktu yang tepat, pada waktu itu dirasakan tepat, dan juga dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Memang ini adalah masa di mana kita harus menyiapkan diri untuk hari terakhir, di mana kita semua mau menghadap hadirat Tuhan. Lalu yang dibawa oleh Tuhan dalam karya pewartaannya adalah karya pertobatan dan membuat orang supaya orang percaya kepada Injil. Dan Injil di sini adalah dirinya sendiri. Jadi bukan Injil, bukan buku yang turun dari langit, bukan, tetapi Injil adalah kabar sukacita, artinya kabar bahagia. Walaupun Injil diambil dari bahasa Arab sebetulnya, yang menerjemahkan dari bahasa Yunani Evangelion, yang artinya adalah kabar sukacita atau kabar bahagia. Dan itu adalah dirinya bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat Tuhan itu mencanangkan dalam tanda kutip, seolah-olah memproklamirkan dia mau apa. Nah, ini bacaan ini menegaskan itu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus sudah membuat rencana bahwa dia tidak bekerja sendiri, tetapi juga membawa orang lain untuk terlibat, para murid, untuk tidak hanya sekedar meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi juga meneruskan karya-karya Tuhan selanjutnya. Tidak disebut di sana rasul awal, tetapi disebut dalam bacaan Injil ini adalah menjadi penjala manusia, menjadi murid-muridnya secara umum. Nanti pada saat di tengah-tengah Injil baru ada pemilihan rasul. Nah, sekarang kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan memproklamirkan apa yang mau dia lakukan, dan dia juga melibatkan orang lain, melibatkan kita juga sebagai orang lain itu untuk meneruskan karya Tuhan di dalam dunia ini. Yang kita wartakan apa? Yang kita wartakan ya seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Warta pertobatan dan juga mewartakan Injil. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan,
Kita diharapkan juga mampu untuk melakukan itu, mewartakan pertobatan yang harus kita mulai. Kalau kita mau mewartakan pertobatan, harus kita mulai dengan diri kita sendiri, melakukan pertobatan yang konkret, supaya orang bisa melihat bahwa kalau kita mau mewartakan pertobatan, kita bisa mengajak orang lain untuk bertobat juga. Kalau kita belum bertobat, bagaimana kita bisa mengajak orang lain? Lalu yang kedua, kita meneruskan karya Tuhan. Dan kita yang tua ini juga harus bisa membagikan, men-sharingkan, supaya yang muda-muda itu juga bisa mampu untuk bisa meneruskan karya Tuhan, mewartakan kabar sukacita. Nah, Ibu Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kalau demikian, ajakan Injil ini merefleksikan kepada kita supaya kita mampu menjadi pelaku-pelaku dari rencana Tuhan. Selamat merenungkan.